Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lokal BKI 4B ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Masalah Pelacuran yang beranggotakan Afdal Arazik, Aris Nurahayu, Natasha Suni, Nurrahmi, dan Ulfa Rosida. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Afdal Arazik tentang pengertian pelacuran. Kepada Afdal Arazik dipersilahkan dengan segala hormat. Baiklah, yang A, pengertian pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostaure yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Perkins dan Bennett dalam Conjuro mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang. Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut. Yang A, prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu. Yang B, pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang. Yang C, pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Conjuro mendefinisikan wanita tunasusila sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seks. Baiklah, terima kasih kepada Afdal Arazik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurrahmi, yaitu saya sendiri, tentang ciri-ciri pelacuran. Baiklah, saya akan membahas tentang ciri-ciri pelacuran. Menurut Kartini Kartono, ciri-ciri pelacuran yaitu pertama, wanita. Lawan dari pelacuran adalah gigolo atau pelacur laki-laki. Yang kedua yaitu cantik, ayu, rupawan, sangat menarik, baik tubuh maupun wajah untuk memikat laki-laki atau lawan jenis. Yang ketiga yaitu masih muda, rata-rata 75% berusia 30 tahun dan paling banyak berusia 17-25 tahun. Dan pelacuran kelas rendah berusia 11-15 tahun. Selanjutnya itu pakaian yang sangat mencolok, gaya yang sangat unik untuk memikat laki-laki tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik seksual yang mekanis, tidak emosi. Selanjutnya yaitu bersifat sangat mobile, kerap berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya atau ke kota satu dengan ke kota yang lainnya. Yang selanjutnya itu pelacuran profesional, yaitu pelacuran kelas rendah, kerap berasal dari ekonomi yang rendah, dan pelacuran kelas atas kerap berasal dari ekonomi yang cukup, dan rata-rata mereka sudah tamat sekolah menengah pertama atau menengah kedua. Yang kedua yaitu telah tamat berpendidikan. Selanjutnya yaitu 60-50% jumlah pelacur memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Suni tentang faktor-faktor penyebab pelacuran. Kepada Natasha Suni dipersilahkan dengan segala hormat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor penyebab pelacuran. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Weisberg menemukan adanya 3 motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacur. Yang pertama yaitu ada motif fisikoanalisis, yang kedua ada motif ekonomi, yang ketiga ada motivasi situasional. Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar menikah. Granwell mengemukakan bahwa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian, sedangkan
Supratik berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas keinginannya. Hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja. Mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri, namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Kemudian, secara rinci, Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatar belakangi pelacur pada wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitunya adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Yang kedua yaitu ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. Yang ketiga yaitu tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang keempat yaitu anak-anak gadis yang memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Yang terakhir yaitu adalah pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan. Terima kasih. Terima kasih kepada Natasha Suni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa Rosida, yaitu tentang jenis-jenis pelacuran dan akibat-akibat pelacuran. Kepada Ulfa Rosida dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Rosida akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pelacuran dan akibat dari pelacuran. Jenis-jenis dari pelacuran menurut Suleiman, Butter, dan Carson pada tahun 1995 ayat nomor 97 menyatakan ada 4 macam pelacuran, yaitu yang pertama hubungan heteroseksual di mana pihak perempuan menerima pembayaran. Sedangkan yang kedua, hubungan heteroseksual di mana pihak lelaki menerima pembayaran. Yang ketiga, pelacuran homoseksual di mana seorang lelaki menawarkan layanan hubungan homoseksual pada lelaki lain. Yang keempat, pelacuran homoseksual di mana seorang perempuan menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada perempuan lain. Sedangkan menurut Kartini Kartono pada tahun 2005 nomor 251 membagi jenis-jenis prostitusi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama prostitusi menurut aktivitasnya. Prostitusi menurut aktivitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prostitusi yang terdaftar dan yang kedua prostitusi yang tidak terdaftar. Sedangkan yang kedua pelacuran menurut jumlahnya. Pelacuran menurut jumlahnya dibagi 2. Yang pertama prostitu yang beroperasi secara individual merupakan single operator. Yang kedua, prostitu yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Yang ketiga, pelacuran berdasarkan tempat, penggolongan atau lokasinya. Yang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama, rumah-rumah panggilan. Yang kedua, segregasi atau lokalisasi yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Sedangkan akibat dari pelacuran menurut Kartini Kartono tahun 2005 nomor 249 berpendapat mengenai akibat dari pelacuran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Sedangkan yang kedua, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Yang ketiga, mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolescensi.
Yang keempat, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan narkotika, yaitu seperti ganja, morfin, heroin, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ulfa Rosida. Selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Aris Nurahayu, yaitu tentang penanggulangan pelacuran. Kepada Aris Nurahayu dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanggulangan pelacur. Usaha yang bersifat preventif atau pencegahan, antara lain dengan yang pertama yaitu penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan ataupun pengaturan penyelenggaraan pelacuran. Yang kedua, identifikasi pemberian pendidikan, keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja bagi wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Lanjutnya yang kedua itu tindakan yang bersifat represif atau kuratif, usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan menekan atau menghapus, menindas, dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha ini meliputi yang pertama yaitu melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitu serta lingkungannya. Yang kedua yaitu untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aris Nurahayu. Sekian hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.